Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk pada materi menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu cerpen? Menurut KBBI 5, cerpen atau cerita pendek merupakan kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Nah, mengapa disebut cerita pendek? Karena cerpen itu kurang dari 10.000 kata, beralur tunggal atau lurus, tokoh tidak mengalami perubahan nasib, dapat selesai dibaca sekali duduk, dan memuat cerita kehidupan sehari-hari. Nah, cerpen memiliki dua unsur pembangun, antara lain unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang terdapat di luar cerita. Nah, yuk kita simak apa saja unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Yang pertama, ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Untuk unsur ekstrinsik cerpen, ada latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai atau pandangan hidup. Sekarang, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, tema. Tema adalah ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Tema ini baru dapat kita temukan setelah kita membaca secara keseluruhan isi cerpen. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang berperan di dalam cerpen, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak atau karakter pada tokoh. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Selanjutnya, latar merupakan penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri di dalam cerita. Selanjutnya, gaya bahasa adalah cara pengarang menguraikan cerpen dengan pemilihan kata bersifat imajinatif. Yang terakhir, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerpen. Nah, untuk unsur ekstrinsik yang pertama, yaitu latar belakang penulis, meliputi pengalaman pribadi penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang masyarakat, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terdapat di balik cerpen. Selanjutnya, unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai-nilai atau pandangan hidup, yaitu nilai-nilai yang melekat di lingkungan sekitar pengarang yang mempengaruhi dalam penulisan cerpen. Oke, baik, sekarang kita masuk pada analisis unsur intrinsik cerpen. Nah, berikut ini disajikan penggalan teks cerpen yang berjudul Sang Pengajar yang telah dianalisis berdasarkan unsur intrinsiknya, yaitu yang terdiri dari tokoh yang ditandai dengan warna biru, penokohan yang ditandai dengan warna merah muda, latar tempat yang ditandai dengan warna orange, sudut pandang tokoh yang ditandai dengan warna kuning, dan latar waktu yang ditandai dengan warna hijau. Yuk kita perhatikan analisis dari unsur intrinsiknya. Di sini ada terdapat dua tokoh, yaitu Nadia Dwi Nurlita dan Bapak Suryono. Kemudian penokohannya, itu Nadia Dwi Nurlita memiliki karakter direktur muda
sangat berbakat dan sukses. Kemudian dia lahir dari keluarga yang miskin. Sedangkan Bapak Suryono, wataknya tidak pernah menunjukkan atau bahkan menceritakan terhadap muridnya ataupun guru-guru yang lainnya. Kemudian latar tempatnya di rumah, di sebuah kursi dekat jendela, di ingatan, dan lain sebagainya. Kemudian sudut pandang tokoh ada kata dia, Nadia, Pak Suryono, beliau. Di sini menandakan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian latar waktu ada rintik hujan turun perlahan, masa lalu, dulu bersekolah ketika muda, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah mengerti? Jika belum, silahkan bertanya. Terima kasih.